Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersmun Arif dari Forum News Network. Apakah Anda sudah sempat berkunjung atau melongok ke kawasan yang sekarang sedang sangat hype dan viral di Jakarta, yang dikenal dengan nama Citayam Fashion Week? Pertanyaan ini tentu saja saya tujukan pada Anda yang kebetulan tinggal di kawasan Jabodetabek, atau bagi Anda yang kebetulan sekarang sedang berkunjung ke Jakarta. Buruan segera berkunjung sebelum fenomena unik ini dipindahkan atau bahkan malah dibubarkan. Hari Ahad malam, Polres Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satpol atau Satuan Polisi Pamung Praja dan Dinas Perhubungan DKI itu membubarkan kerumunan warga di kawasan Jalan Tanjung Karang, Dukuh Atas, Jakarta Pusat yang menjadi arena Citayam Fashion Week. Akun media sosial TMC Polda Metro Jaya pada Ahad 25 Juli mengunggah proses pembubaran itu ya. Terjadinya pada malam hari. Kemudian disertai dengan deskripsi bahwa Polri Restro Jakarta Pusat bersama Pol PP dan Disub DKI Jakarta melakukan pembubaran kerumunan dan penertiban parkir di kawasan Citayam Fashion Week. Gitu disebutnya ya, CFW. Ini di Jalan Tanjung Karang Tanah Abang. Itu unggahan yang saya deskripsi yang saya lihat di TMC Polda Metro Jaya. Ini menarik kan? Akan saya ajak Anda bahas apakah ini yang benar namanya Citayam atau Citayam. Dalam sebulan terakhir, fenomena anak muda dari Depok, kota penyangga Jakarta yang nongkrong di kawasan seputar stasiun MRT Duku Atas itu memang tengah menyedot perhatian publik. Bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong, nah dan kebetulan mereka ini kebanyakan merupakan ABG yang berasal dari Citayam, atau juga kalau orang logat Betawi menyebutnya Citayam, Bojonggede, Kota Depok. Jadilah kawasan itu disebut sebagai Sudirman Citayam Bojonggede Depok atau SCBD. Ini plesetan dari kawasan komersial yang berlokasi juga di Jalan Sudirman. Ini jaraknya saya kira mungkin sekitar 1 sampai 2 kilo, 1 kilo lebih lah, sekitar 2 kilo ya. Ya, kawasan ini bernama Sudirman Central Business District. Sama ya, singkatannya sama dengan tadi, SCBD. Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Lama-lama adu gaya mereka berpakaian atau istilahnya disebutnya outfit gitu ya, yang mereka kenakan dan terlihat nyeleneh, unik, menarik perhatian, itu mengundang para konten kreator. Entah siapa yang memulainya, tiba-tiba saja mereka ini kemudian memanfaatkan zebra cross, tempat menyeberang jalan di sepanjang ruas jalan Tanjung Karang itu ya, di sebelah dari stasiun MRT Duku Atas ini. Ini memang kawasan yang tidak terlalu ramai karena ini boleh dibilang jalan buntu, dia menuju ke
ya ke MRT dan juga menuju ada stasiun sebenarnya dekat situ yaitu stasiun BNI City, ya ini stasiun untuk kereta ke bandara. Tapi memang nggak terlalu ramai ya di kawasan itu. Nah, kawasan inilah kemudian yang dijadikan semacam catwalk ya untuk panggung berjalan para peragawan yang kemudian dikenal sebagai Citayam Fashion Week. Walau yang berkumpul di kawasan itu bukan lagi monopoli ABG dari Citayam dan Bojonggede Depok, namun nama Citayam itu sudah terlanjur melekat, sudah jadi trademark. Beberapa remaja asal Citayam dan Bojonggede juga sekarang ini menjadi ikon di kawasan ini. Sebutlah ikon utamanya misalnya yang bernama Bonge. Bonge, saya baru tahu apa ternyata Bonge itu singkatan. Jadi ini bukan nama yang sebenarnya, ini alias panggilan bocah asal Bojonggede. Ada juga yang disebut yang perempuan namanya JJ atau Korma. Gitu. Memang begitulah asal usulnya, genealogisnya, keren banget ya. Munculnya istilah yang rada nggak nyambung ini ya, Citayam atau Citayam Fashion Week. Biasanya kan kalau kita yang sering dengar itu kan Paris Fashion Week atau apa Madrid Fashion Week, Milan Fashion Week, atau bahkan juga ada Jakarta Fashion Week, Bandung Fashion Week. Nah, tiba-tiba ini muncul sebuah istilah Citayam Fashion Week. Ini memang menarik karena inilah yang disebut sebagai subkultur dari sebuah kota yang unik gitu ya. Saya kira karena itu nggak perlulah Pak Wali Kota Depok Idris Somad itu terlalu serius menyikapinya. Saya baca ini sampai dikutip di media Pak Idris Somad menyatakan dia tidak terima bila disebut itu anak-anak asal Depok atau warga Depok yang nongkrong di kawasan Dukuh Atas itu. Mengapa begitu serius banget ya? Emang apa yang memalukan dari nongkrong-nongkrongnya anak SCBD? Justru mereka ini kan sebenarnya sudah menciptakan sebuah tren baru di Jakarta. Memang faktanya seperti itu. Jadi saya kira Pak Wali Kota Depoknya agak aneh. Kenapa dia harus baper dan atau jangan-jangan dia merasa direndahkan? Menurut saya justru harusnya Pak Wali Kota itu Pak Wali Kota Depok itu merasa bangga lah ya karena dengan segala keterbatasannya ternyata anak-anak muda yang jadi warga Depok itu menciptakan sebuah kultur baru, kultur pemanfaatan ruang publik di Jakarta. Saya memang nggak membayangkan ini kalau yang menciptakan ini anak-anak muda di Jakarta yang keren-keren gitu ya, karena buat mereka ya mereka punya tempat lahan kreativitas lain, tapi justru anak-anak muda dari pinggiran Jakarta ini, terutama dari Depok inilah justru melihat itu sebagai sebuah peluang untuk yang kemudian tidak disadari atau se-accidental gitu, jadi tidak sengaja seperti sebuah kecelakaan tiba-tiba menjadi sebuah fenomena baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Presiden Jokowi itu mengaku nggak keberatan kok bila ada anak-anak yang memanfaatkan kawasan publik di Jakarta itu dengan kreativitas seperti di Citayam Fashion Week, dan walaupun mereka bukan berasal hanya dari Jakarta, seperti Anies Baswedan, semua warga di Indonesia itu boleh memanfaatkan seluruh fasilitas ruang publik yang ada di Jakarta. Aksi remaja asal Depok yang kemudian dikenal sebagai Citayam Fashion Week ini kan kita perhatikan itu menjadi magnet buat bukan hanya ABG dari wilayah di Jakarta dan kota-kota seputarnya nih. Saya membaca ada beberapa remaja dari luar kota itu sudah mulai tertarik untuk melihat seperti apa sih suasananya di kawasan Dukuh Atas ini. Mereka memang bela-belain tuh datang ke Jakarta untuk melihat itu. Apalagi kalau Anda sempat datang ke akhir pekan ya, hari-hari akhir pekan seperti Sabtu dan Ahad. Dan kemarin itu kan saking membludaknya sehingga itu melimpah ke Jalan Sudirman, karena mereka Jalan Tanjung Karang ini kan memang bersebelahan dengan Jalan Sudirman gitu, dan dikatakan bahwa itu mengakibatkan kemacetan lalu lintas di kawasan ruas Jalan Sudirman dan Tamrin, ini jalan salah satu ruas utama di Jakarta ya. Jadi sekali lagi walaupun namanya Citayam Fashion Week, namun mereka yang berkumpul atau berkerumun di kawasan sekitar stasiun MRT Dukuh Atas itu bukan monopoli lagi ABG asal Citayam maupun Bojonggede. Nah, bahwa kemudian sekarang kreativitas mereka ini atau aktivitas mereka itu menimbulkan kerumunan dan ekses-ekses lain. Misalnya banyak di antara mereka yang tidur-tiduran di trotoar, kemudian membuat sampah sembarangan, atau membuat kemacetan lalu lintas. Beberapa waktu yang lalu saya membaca juga katanya mereka banyak yang tiduran di trotoar di emperan pertokoan di Jakarta karena mereka
saking asiknya sampai lupa kalau ada jam operasional kereta yang membawa mereka pulang ke kota-kota lain di seputar Jakarta seperti ke Tangerang, Serpong, ke Bogor, Depok ataupun Bekasi itu ada batasnya. Saya nggak tahu, mungkin sekitar jam 12 malam. Jadi mereka terlambat pulang dan nggak punya duit untuk pulang dan akhirnya tidur-tidur di pelataran pertokoan. Dan saya kira ini hanya ekses saja. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sangat menarik ya, atau mungkin Pemkot DKI Jakarta di Jakarta Pusat maksud saya, karena memang banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di kawasan itu dan kemudian mereka ini yang kedapatan membuang sampah sembarangan dihukum untuk membersihkan sampah-sampah yang mereka buat. Saya kira ini kan bagus, ini menjadi pendidikan buat anak-anak itu agar jangan membuang sampah sembarangan. Dan ternyata saya membaca ini Citayam Fashion Week ini juga kemudian menginspirasi anak-anak muda di Surabaya. Tapi ini kelihatannya sekolah model gitu yang ingin memanfaatkan jalan Tunjungan untuk menjadi model semacam Tunjungan Fashion Week. Tapi kabarnya sih saya baca berita terakhirnya ini nggak diizinkan oleh Wali Kota Surabaya. Nah sekarang kita balik lagi ke soal isu tadi, pembubaran dan pelarangan tadi. Karena Wakil Wali Kota Jakarta Pusat sempat menyatakan melarang itu. Karena menurut dia bahwa zebra cross itu peruntukannya bukan untuk catwalk, bukan untuk fashion show, tapi untuk orang menyeberang jalan. Tapi saya membaca juga ternyata kemudian keputusan ini dibatalkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Dia menyatakan sampai sekarang tidak ada aturan dari Pemprov DKI Jakarta yang melarang kegiatan tersebut. Jadi kata dia selama belum ada aturan yang melarang itu ya nggak dilarang. Kalau cuma ucapan dari Wakil Wali Kota itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah aturan. Karena itu ternyata kalau Anda belum sempat untuk menjenguk atau melongok ke Citayam Fashion Week, Anda pasti punya kesempatan. Masih diperbolehkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sikap Anies Baswedan ini memang berbeda sekali ya dengan sikap Wakil Wali Kota Jakarta Pusat tadi yang bersama polisi kok membubarkan kegiatan tersebut. Mungkin hanya perlu diatur lah ya, jangan sampai membuat kemacetan lalu lintas, atur jarak karena itu kerumunan berkaitan dengan protokol kesehatan yang sekarang masih harus terus digencarkan karena angka penularan COVID di Jakarta ini masih sangat tinggi. Fenomena subkultur perkotaan semacam ini sesungguhnya kalau kita baca-baca bukan hanya monopoli di Jakarta. Di kota metropolitan seperti itu di Tokyo, Jepang, itu sudah lama dikenal aksi serupa itu di kawasan Harajuku. Jadi kalau Anda kebetulan sempat berkunjung ke Tokyo, jangan lupa untuk berkunjung ke kawasan Harajuku ini. Di kawasan ini ABG Jepang itu mengenakan pakaian-pakaian yang aneh-aneh dan menjadi atraksi yang sangat menarik bagi turis. Rasanya kalau anak-anak muda belum pas kalau tidak sempat mengunjungi Harajuku. Kebetulan lokasinya juga mirip dengan Citayam Fashion Week ini, yakni stasiun di Harajuku, distrik Shibuya, Tokyo ini kawasan yang sangat mahal ini di Tokyo. Lokasi Citayam Fashion Week di Duku Atas ini juga sangat mudah dijangkau oleh remaja dari kawasan Jabodetabek. Dengan hanya membayar tiket KRL ini saya kira mungkin antara 4 sampai 8 ribu ya. Kalau Bogor mungkin sekitar 8 ribuan. Kalau dari Depok, Citayam mungkin hanya 4 ribu. Mereka sudah tiba di stasiun Sudirman dan kemudian tinggal berjalan kaki melalui sebuah lorong pendek yang menghubungkan antara stasiun KRL Sudirman atau dengan stasiun MRT di Duku Atas. Ini benar-benar hiburan yang murah meriah. Saya pikir ini kan sekarang yang jadi PR Pemprov DKI itu nggak terlalu berat lah ya untuk memikirkannya. Bagaimana kreativitas anak-anak muda ini bisa diwadahi dengan baik dan pada saat bersamaan juga tidak mengganggu kepentingan publik, terutama para pengguna jalan sepanjang Sudirman dan Tamrin. Kalau saya secara personal concern saya adalah soal kebersihan ya gitu karena biasanya ini pasti mengundang para pedagang, kemudian mereka bisa membuang bekas-bekas jajanan atau makanan mereka sembarangan. Nah ini tentu akan sangat mengganggu sekali. Rencana dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk mengakomodasi aktivitas Citayam Fashion Week ini dengan cara memindahkan lokasinya ini menurut saya juga penting dikaji lagi ya. Karena menurut Gubernur setidaknya ada 3 kandidat yang akan jadi incaran untuk dijadikan pengganti kawasan Citayam Fashion Week ini. Ada di kawasan Monas gitu ya, di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senayan atau Pelataran Sarinah. Nah, kalau Pelataran Sarinah ini izinnya mesti ke Menteri BUMN Erick Thohir. Gagasan semacam ini menurut saya sih boleh-boleh saja, tapi kalau saya sarankan jangan terlalu terlalu tegang dan terlalu serius ya. Kita mesti harus terus memantau. Ini bisa juga kita sebut sebagai fenomena yang bisa bersifat musiman.
Justru letak menariknya itu pada spontanitasnya. Kalau terlalu banyak diatur-atur, itu saya kira akan jadi apa ya, justru jadi berkurang daya tariknya. Sekali lagi bukan berarti atas nama kebebasan berekspresi kemudian mereka bebas melakukan apa saja termasuk mengganggu kepentingan publik. Sejauh ini dalam pengamatan saya, ajang Citayam Fashion Week itu bisa menjadi semacam katarsis dari ledakan kreativitas anak-anak muda. Bukan hanya katarsis, tapi juga bisa memicu ya. Ini bisa memicu anak-anak muda untuk lebih memunculkan gagasan-gagasan yang lebih kreatif. Jadi harusnya alih-alih terlalu mengatur-atur, pemerintah memikirkan bagaimana memfasilitasi, mengatur dan mendorong mereka untuk menghasilkan kreativitas yang bermanfaat. Jangan terlalu diatur-atur atau juga jangan lantas ini dikomersialkan. Saya membaca ini banyak orang yang terkejut ketika artis Baim Wong gitu bersama istrinya dan ada sebuah perusahaan lain yang berusaha mematenkan brand Citayam Fashion Week ini sebagai semacam hak kekayaan intelektual gitu atau intellectual property right ke Kementerian Hukum dan HAM. Saya kira biarlah Citayam Fashion Week ini milik semua. Kalau semua itu kemudian dikuasai oleh para pemilik modal, orang-orang yang berduit, lantas apa dong yang tersisa untuk anak-anak kelas bawah ini ya? Karena saya kira kelas bawah yang rata-rata yang main di Citayam Fashion Week ini, walaupun kemudian sekarang saya lihat juga banyak sekali tokoh-tokoh politik, peragawati maupun selebriti yang juga ikut-ikutan manggung di situ. Nah, kalau sekali-kali kalau kembali lagi ke mereka semua kemudian dikuasai, selalu diatur, kemudian kemana anak-anak kelas bawah di kota-kota Jakarta, di kota Jakarta dan maupun kota-kota penyangga lainnya ini menyalurkan kreativitasnya. Selamat datang di Citayam Fashion Week. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.